Hai kawan UBD, balik lagi di UBD Pintar episode 4. Ya, 在这一集中我们有客人，他是Wang Lao She. Ya, di episode kali ini kita kedatangan tamu, yaitu mungkin beberapa kalian udah kenal ya, Lao She Benny. Beliau adalah Kaprodi Sistem Informasi, dosen FST, dan mungkin teman-teman FB kenal karena Lao She Benny beberapa kali mengajar bahasa Mandarin di Fakultas Bisnis. Ya, Lao She ni hao. Ni hao. Lao She Benny di sini akan membagi tips-tips belajar bahasa Mandarin kepada kawan UBD semuanya. Ya, kita mulai yuk Lao She dari pertanyaan pertama. Lao She 什么时候开始学中文? Sejak kapan Lao She belajar bahasa Mandarin? 我开始写中文差不多是高中的时候. Jadi sebenarnya belajar bahasa Mandarin itu dulunya saat SMA. Jadi waktu belajarnya pun sebenarnya kalau di SMA negeri itu nggak ada ngulok bahasa Mandarin kalau di zaman itu ya. Jadi mana itu karena emang penasaran, kemudian saat SMA itu niatnya sebenarnya nanti kerja. Cuma kan peluang kerja itu kan kalau kita SMA bersaing kan agak susah ya. Jadi paling nggak ada kemampuan sedikit lah ya, mungkin entah itu di bahasa ataupun yang lain. Oh, jadi bukan dari kecil memang ya Lao She diajarin bahasa sehari-hari? Enggak, kalau dari kecil sebenarnya karena di keluarga itu rata-rata pakai bahasa Hokkien, jadi mungkin papa mama bisa, atau misalnya kakek nenek dari saya pun bisa sebenarnya. Cuman karena nggak dibiasakan di lingkungan, pakainya malah bahasa Hokkien, jadi itu saya pribadi dengan adik kakak juga masih belajar lagi untuk bahasa Mandarin. Tapi kalau udah bisa bahasa daerah, setahu saya sih bisa ya Lao She ya, belajar Mandarin lebih gampang ya. Kalau untuk bahasa daerah kayak misalnya bahasa Hokkien, ya paling nggak kalau kamu udah ngerti itu udah ada ibaratnya kayak bahasa Indonesia itu ada bahasa Jawa, bahasa Sunda. Nah itu udah mirip-mirip tuh sedikit-sedikit. Nah jadi kalau udah ngerti bahasa daerah kayak misalnya bahasa Hokkien, ke Mandarin itu ya udah lebih gampang lah belajarnya. Jadi nggak harus langsung kayak lurus Mandarin gitu ya? Ya, jadi paling nggak karena udah biasa bahasa daerah, begitu dapet ilmu dari bahasa Mandarin, ini mungkin sinonimnya dengan ini. Ada beberapa kata yang sama sih dari yang saya tahu juga ya. Jadi betul. Ya gitu. Lalu pertanyaan kedua, Lao She说 belajar Mandarin tuh penting nggak? 对我来说，汉语是很重要. Jadi sebenarnya Mandarin itu penting nggak? Penting. Kenapa Mandarin itu penting? Karena kalau kita lihat gitu ya, perkembangan ekonomi sekarang gitu kan, banyak orang-orang dari luar gitu ya, itu terutama orang China gitu ya ke Indonesia, itu banyak buka bisnis atau misalnya banyak buka perusahaan di Indonesia. Jadi kalau kita mau nguasain bahasa Mandarin gitu ya, paling tidak gitu ya, kita sudah punya kemampuan gitu ya untuk mencoba gitu ya kerja di perusahaan tersebut gitu. Jadi kalau dilihat dari survei sebenarnya kayak misalnya vistari.com atau misalnya babel.com gitu ya, itu kalau kita lihat bahasa yang paling banyak digunakan gitu ya, atau penuturnya paling banyak itu adalah pertama bahasa Mandarin, kedua adalah bahasa Hindi, ketiga baru bahasa Inggris. Kalau dilihat dari jumlah penutur yang fasih gitu ya. Kemudian kalau dilihat dari bahasa PBB gitu ya, 6 bahasa resmi, salah satunya adalah bahasa Mandarin. Kemudian salah satu survei lagi kita dari FST di tahun 2020, itu pernah kita survei ke pengguna lulusan atau alumni. Jadi salah satu pertanyaan adalah, apakah memerlukan bahasa Mandarin untuk kompetensi dari para alumni kita? Jawabannya adalah 20% bilang tidak perlu, 60% bilang perlu, kemudian 20% lagi bilang sangat perlu. Berarti 80% itu perlu bahasa Mandarin ya untuk di perusahaan tersebut gitu. Jadi cukup penting ya Lao She, nggak cuman otak aja, jadi bahasa juga agak cukup penting ya Lao She ya. Karena bahasa kan sebagai jembatan komunikasi gitu kan. Iya, jadi saat kita bekerja pasti kita pakai bahasa kan. Lagi pula kalau misalnya kamu mengerti bahasa, ya, apalagi bahasa Mandarin gitu ya. Dari pengalaman saya sebelumnya adalah ketika kamu bekerja di suatu perusahaan, kamu misalnya menguasai beberapa kelebihan, salah satunya bahasa, kamu akan memiliki posisi yang berbeda. Gitu. Jadi makin menarik nih ya kawan UBD ya kalau soal pekerjaan gini. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalkan
kita nggak punya lingkungan yang bisa mendukung kita praktek nih bahasa Mandarin, mama, papa, adik, kakak nggak bisa. Nah, gimana tuh langsung cara kita belajarnya? Karena sekarang teknologi udah canggih gitu ya, kita bisa lihat kayak misalnya di YouTube. Di YouTube tuh banyak banget cara belajar bahasa Mandarin gitu ya. Kemudian bisa juga dari musik. Ya, kalau emang suka musik, ya ada subtitle Indonesia gitu ya. Kamu suka dengerin, nanti lihat ada artinya di situ, gitu kan. Kemudian bisa juga dari misalnya nonton. Sekarang kan mungkin kalau orang suka lihat drama Korea gitu ya. Tapi ada juga drama Korea yang mereka ngomongnya pakai bahasa Mandarin. Terus ada subtitlenya. Kemudian drama China juga ada. Nah, jadi bisa belajar dari situ. Oh gitu. Oh ini kalau beda ngomong-ngomong Lause, ngomong musik tadi nih aku mau cerita dikit cara aku belajar tuh dari musik nih kayak yang Lause bilang. Kalau mungkin kalian tahu nih lagu ini karena sering dinyanyiin di TikTok tapi versi bahasa Inggris. Ini lagu versi Mandarinnya nih. Gini liriknya. 我喜欢你的眼睛，你的睫毛，你的冷傲. Nah, itu cara aku belajar nih ya. Per kata di translate satu-satu nih. Misalnya saya, 喜欢 suka, 你的 kamu, te itu untuk menandakan kepunyaan, 眼睛 mata. Nah, jadi itu aku suka mata kamu. Nah, dari itu semua kita bisa translate satu-satu, terus jadi apa ya, nambah kosakata baru gitu ya, Lause ya. Kayak gitu bisa paham juga kalau te itu kepunyaan, berarti kalau mau menunjuk kepunyaan berarti harus pakai te gitu. Cara belajar aku. Terus ya kita lanjut Lause ke pertanyaan selanjutnya. Ada tips tertentu nggak Lause biar kita nggak takut berpraktekin, terus biar cepet lancar juga bahasa Mandarin? Oke, jadi kalau untuk tips sebenarnya kalau dilihat dari piramida belajar, kalau kita cuman membaca itu masuk 10%. Kemudian kalau misalnya dengar itu masuk 20, kalau misalnya kita melihat masuk 30. Kalau misalnya kita lihat dan dengar, itu kayak misalnya kita belajar gitu kan, di perkuliahan kan cuma lihat, dengerin dosen ceramah misalnya, itu masuk 50%. Nah, tapi kalau misalnya kita presentasi, kita praktek, apalagi kita mengajarkan ke yang lain, itu nanti akan menguasai 90%. Nah, tips-tipsnya adalah kita bisa mulai belajar dari kosakata yang sederhana. Ya, jadi kan sekarang udah banyak tuh aplikasi di smartphone kan, salah satunya misalnya Playko. Nah, tinggal download, di dalam aplikasi tersebut sudah ada cara bacanya, kemudian cara ngegoresinnya, karena kan yang susah di bahasa Mandarin selain ngomongnya adalah ngegoresinnya. Ngegoresinnya pun pakai urutan, ya kan? Jadi kalau misalnya salah ngegoresin berarti udah salah juga sebenarnya, walaupun orang mungkin nggak ngelihat, tapi bahasa Mandarin ya seperti itu, gitu ya. Dari kosakatanya banyak harus belajar. Ya, dari kosakata sederhana dulu kalian pelajari, kita pelajari gitu ya. Kemudian nanti dengerin musik, kemudian mulai praktek. Salah atau benar itu urusan belakangan, yang penting mau coba dulu. Iya. Ya, yang penting mau coba dulu. Gitu, berarti nggak usah takut salah dulu ya, Lause ya. Ya. Oh iya, saya punya sedikit cerita juga nih, Lause. Jadi waktu itu saya pergi ke China, ke daerah Shenzhen sana. Nah, saya ngobrol sama warga lokal. Terus kayak nggak beraturan gitu, tapi mereka tetap mengerti, tetap paham. Ya jadi gitu kalau nu bede, kalau mau praktekin ya udah praktekin aja karena mereka juga paham dan nggak ada yang belajarnya langsung bisa gitu ya, Lause ya. Jadi sebenarnya kalau walaupun orang China sendiri, karena kan dulu saya bekerja dengan mister yang dari Taiwan, itu walaupun mereka kesini gitu ya. Kadang kalau mereka menulis surat, itu mereka masih buka kamus. Jadi memang kosakata bahasa Mandarin itu sangat banyak gitu ya. Itu mereka sendiri yang maksudnya udah biasa di sana, udah 20 tahun, sampai puluhan tahun kan. Begitu ke Indonesia gitu ya, saat menulis surat mereka pun masih, masih bingung. Masih lupa dengan tulisannya. Jadi kadang masih suka buka kamus. Nah, itu hal yang wajar. Apalagi tiap daerah, misalnya mungkin di Taiwan, di China gitu ya, mereka punya logat bahasa yang berbeda. Iya. Ya. Kayak misalnya kita di Indonesia kan banyak suku tuh dari daerah-daerah. Walaupun bahasa kita sama bahasa Indonesia, tapi kadang logatnya bisa beda. Iya benar. Ya kan, itu yang buat kita sebenarnya kadang agak nerjemahinnya kadang bisa salah. Iya. Gitu ya. Wajar, itu hal yang wajar. Jadi paling enggak kamu udah coba itu enggak salah. Jadi kesalahan memang wajar ya, Lause. Kesalahan itu wajar. Insecure sama kesalahan yang udah kita perbuat. Iya. Ya, jadi udah habis nih Lause pertanyaannya. Mungkin ada closing statement dari Lause? Sebenarnya kalau untuk closing statement di bahasa Mandarin itu ada cengyi atau idiom.
yang bunyinya seperti ini. Qian li zi xing, shi yi zu xia. Yang artinya adalah perjalanan ribuan mil jauhnya tuh dimulai dari satu langkah. Jadi untuk belajar bahasa Mandarin itu memang sulit ya. Tapi kalau misalnya kita nggak mulai, kita nggak coba, kita nggak bakal bisa. Jadi kita lakukan dari hal-hal sederhana, mulai hafalin kosakata, mungkin sehari 3 atau 10 menit nonton YouTube cukup gitu ya. Kalau memang suka TikTok ya kamu lihat TikTok nggak apa-apa. Ya suka dengerin musiknya, mungkin suka nonton dramanya ya. Kita mulai dari sana. Dari hal yang kita suka dulu ya, Lause ya. Jadi dari hal yang semua kita suka. tetap balik ke diri sendiri, niat belajar dari diri sendiri gitu ya, Lause. Ya, betul. Ya jadi kawan UBD, kalau kalian mau bisa lancar bahasa Mandarin, semua balik ke diri kalian sendiri. Tuh shuohua poel haifa changse. Jadi jangan takut buat berbicara dan praktekin apa yang udah ada di diri kalian sendiri ya. Sekian kawan UBD untuk episode kali ini. Ya sampai ketemu di UBD Pintar minggu depan. Ini sih ya, Laushe. 谢谢，再见。再见。